Di sebuah sudut kampung Maruga, Ciputat, Tangerang Selatan, suara lantunan ayat suci dari speaker sebuah masjid memecah kesibukan warga. Suara yang merdu dan syahdu itu sesekali terdengar dipandu dengan sabar oleh seorang guru ngaji. Di sini, sosok guru ngaji bukan sekadar pengajar. Ia adalah penjaga moral, sosok yang tangan dan doanya dipercaya mampu membawa berkah bagi masa depan anak-anak. Namun, tepat di sebelah tempat suci itu, sebuah pintu rumah kontrakan menjadi saksi bisu bagaimana kepercayaan diubah menjadi senjata yang melumpuhkan. Di balik tembok ini, ritual yang dijanjikan sebagai tolak bala agar anak menjadi pintar, justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak terkatakan. Air yang diberikan sang guru bukan membawa ilmu, melainkan merampas kesadaran. Bagaimana mungkin tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak-anak berubah menjadi jerat predator selama 3 tahun lamanya? Bagaimana manipulasi spiritual dan ancaman ilmu gaib bisa membungkam 8 nyawa hingga mereka takut untuk sekadar mengadu? Hari ini, kita tidak hanya akan membahas kronologi kejadian di Kampung Maruga, Ciputat, Tangerang Selatan. Di sini, kita akan membedah sisi gelap manipulasi psikis yang membuat korban tak berdaya di bawah pengaruh sang penjaga iman. Inilah jejak kasus X. Semuanya bermula dari satu bisikan yang gemetar. Di hari yang seharusnya biasa saja, di akhir September tahun 2024, seorang anak perempuan di Kampung Maruga tak lagi sanggup memendam rahasia yang menghimpit dadanya. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mengadu pada orang tuanya. Satu pengakuan kecil yang menjadi kunci pembuka kotak Pandora dari sebuah tragedi besar. Laporan itu mendarat di meja pengurus RT 04, Serua, Ciputat. Awalnya, mungkin ada harapan bahwa ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Namun, seperti efek domino, keberanian satu anak memicu keberanian yang lain. Satu persatu, anak-anak perempuan lain mulai angkat bicara. Luka yang selama ini disembunyikan di balik buku mengaji, kini terungkap satu persatu hingga mencapai angka yang mengerikan, yakni 8 anak. Malam itu juga, 29 September tahun 2024, ketenangan Kampung Maruga pecah total. Rasa hormat warga kepada sang marbot masjid berubah menjadi amarah yang meledak. Rumah kontrakan kecil itu dikepung massa yang menuntut keadilan, memaksa pihak Polres Tangerang Selatan bergerak cepat sebelum hukum jalanan mengambil alih. Mahendra, sosok yang selama ini dicium tangannya, kini digelandang dalam kawalan ketat polisi. Setelah penangkapan Mahendra, barulah tabir modus operandi yang licin ini tersingkap. Pelaku memiliki pola yang sangat terukur. Memanfaatkan celah di sela aktivitas mengaji di masjid, Mahendra akan memilih satu anak dan memanggilnya secara privat ke rumah kontrakannya yang hanya beberapa langkah dari sana. Tak ada warga yang curiga. Bagi mereka, itu hanyalah sesi bimbingan tambahan bagi anak yang ingin lebih pintar mengaji. Namun di dalam ruangan itu, Mahendra melancarkan siasat supranatural yang ia ciptakan sendiri. Dengan dalih ritual tolak bala atau agar cepat menghafal, ia membujuk korban meminum air yang sudah ia siapkan. Air yang tidak hanya membawa zat kimia yang membuat kepala pusing hebat hingga pingsan, tapi juga membawa beban psikologis yang berat. Di saat kesadaran para santriwati ini melenyap, disitulah Mahendra mengeksekusi aksi bejatnya. Tanpa memikirkan masa depan mereka, sang predator ini melakukan tindakan yang melukai jiwa dan raga. Catatan kelam menunjukkan 8 santriwati menjadi korban kegelapan Mahendra. 7 diantaranya mengalami luka fisik dan psikis yang mendalam, sementara 1 lainnya menjadi korban pelecehan yang tak kalah menyakitkan. Di titik ini,
logika kita mungkin terhenti. Mengapa cara yang terlihat sederhana ini bisa berhasil berulang kali selama 3 tahun? Secara psikologis, ini adalah bentuk spiritual grooming. Mahendra tidak hanya memberikan air, ia menanamkan doktrin otoritas. Korban meminum air tersebut karena percaya pada status spiritual pelaku. Dan saat korban terbangun dalam kondisi pakaian terbuka, pelaku langsung melancarkan secondary trauma berupa ancaman mistis. Mereka diancam akan menjadi gila jika berani mengadu. Mereka juga disumpah dengan kitab suci. Ini menciptakan penjara mental yang jauh lebih kuat daripada jeruji besi manapun. Keadilan mungkin terasa lambat bagi para korban yang telah menanggung beban selama 3 tahun. Namun hukum akhirnya mengetuk pintu Mahendra dengan keras. Pihak kepolisian tidak hanya mengandalkan kesaksian, namun juga bukti saintifik melalui hasil visum yang memperkuat fakta adanya luka fisik yang tak terelakkan. Dengan statusnya sebagai pendidik yang seharusnya melindungi, ancaman hukuman yang membayanginya bukanlah hukuman biasa. Mahendra akhirnya berdiri di hadapan meja hijau untuk mempertanggungjawabkan setiap tetes air mistik dan setiap pengkhianatan yang ia lakukan. Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Ini sebuah angka maksimal dalam hukum perlindungan anak kita. Namun, bagi jaksa penuntut umum, angka itu belum cukup untuk menimbang hancurnya masa depan 8 nyawa. Menilai bahwa kejahatan Mahendra telah melampaui batas kemanusiaan, jaksa melancarkan langkah hukum yang lebih agresif, yaitu banding. Mereka menuntut keadilan yang lebih absolut, yakni hukuman mati. Langkah ini menjadi pernyataan tegas bahwa tidak ada ruang keringanan hukuman bagi predator yang bersembunyi di balik jubah agama dan menghancurkan masa depan anak-anak secara sistematis. Secara kriminologi, kasus ini adalah alarm keras mengenai pentingnya sistem pengawasan berbasis komunitas. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan kepercayaan pada gelar atau status sosial seseorang. Perlu ada mekanisme di mana anak-anak merasa aman untuk melapor tanpa takut pada ancaman spiritual. Pemulihan trauma bagi para korban di Ciputat ini akan menjadi perjalanan panjang yang membutuhkan dukungan psikis berkelanjutan agar masa depan mereka tidak selamanya terpenjara oleh bayang-bayang masa lalu. Kasus di Kampung Maruga adalah pengingat pahit bagi kita semua bahwa predator tidak selalu datang dari kegelapan. Terkadang mereka berdiri tepat di bawah cahaya, menggunakan jubah kehormatan dan status sosial untuk menyembunyikan niat jahatnya. Kejahatan Mahendra mungkin telah dihentikan oleh jeruji besi. Namun perjuangan 8 anak ini untuk sembuh baru saja dimulai. Keadilan mungkin sedang diperjuangkan di ruang sidang. Namun perlindungan sejati ada di tangan kita, di rumah kita masing-masing. Jangan biarkan satupun anak merasa takut untuk bercerita. Dan jangan pernah biarkan kepercayaan membungkam intuisi kita saat melihat ada yang tidak beres. Karena masa depan mereka adalah tanggung jawab kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Teruslah waspada, karena kejahatan seringkali bersembunyi di balik hal-hal yang paling kita percayai. Sampai jumpa di penelusuran fakta berikutnya, hanya di Jejak Kasus X.